Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya berharap kalian tetap semangat ya untuk belajar dari rumah meskipun dalam situasi dan kondisi apapun. Perkenalkan, nama saya Bapak Yazid Bustoni, ya, biasa dipanggil Pak Tony. Saya di sini mengajar mata pelajaran IPA Biologi. Kenapa saya mengatakan IPA Biologi? Karena di SMK Ketitang ini ada 5 jurusan, yaitu akuntansi, perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, teknik komputer jaringan, dan multimedia. Untuk jurusan akuntansi, perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, IPA yang dipelajari adalah IPA Biologi. Sedangkan untuk jurusan teknik komputer jaringan dan multimedia, IPA yang dipelajari adalah IPA Fisika dan IPA Kimia. Baiklah, kita langsung ke bab 1. Bab 1 kita akan pelajari gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Sebelum lebih dalam kita mempelajari apa itu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik, terlebih dahulu kita harus tahu penjelasan tentang individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Individu adalah organisme tunggal atau bisa disebut dengan makhluk hidup tunggal. Sedangkan populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis yang berada dalam satu wilayah. Contohnya adalah sekawanan tikus, sekawanan ular, sekawanan kerbau, sekawanan sapi, dan lain-lain. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang berada dalam satu wilayah. Contohnya adalah komunitas hutan bakau. Kenapa hutan bakau ini dinamakan komunitas? Ya, karena di dalam hutan bakau ini itu ada sekumpulan kepiting, sekumpulan ikan, sekumpulan tanaman bakau atau tumbuhan bakau, dan sekumpulan burung. Sekarang kita ke ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah lingkungan yang dapat berupa makhluk hidup atau lingkungan biotik dan makhluk tak hidup atau bisa disebut dengan lingkungan abiotik yang saling berinteraksi. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena faktor alam. Contohnya seperti terbentuknya danau. Dan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena ada campur tangan manusia. Contohnya seperti ekosistem kolam dan ekosistem waduk. Lingkungan biotik dibagi menjadi 3 golongan. Ada autotrof, heterotrof, dan decomposer. Autotrof adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan ini masuk ke dalam autotrof? Karena tumbuhan ini bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Di sini ada 2 senyawa yang berperan dalam proses fotosintesis, yaitu karbon dioksida plus H2O atau air. Di mana kedua senyawa ini itu berada dalam zat hijau daun atau klorofil. Dengan bantuan cahaya sinar matahari nanti akan menghasilkan karbohidrat, C6, H12O6, oksigen, dan energi. Ketiga senyawa ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Di sini juga ada beberapa fungsi dari tumbuhan. Selain menghasilkan oksigen, tumbuhan juga dapat mengurangi CO2 atau karbon dioksida. Dapat mencegah terjadinya banjir, mencegah terjadinya longsor, dapat menyerap air yang secara berlebihan melalui akar, dapat memberikan kesejukan, dan dapat dikonsumsi apabila tumbuhan itu berbuah. Yang kedua ada heterotrof. Heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah hewan dan manusia. Dan yang ketiga ada decomposer atau bisa disebut dengan pengurai. Di sini ada 3 nama bakteri pengurai yang berperan menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik. Nama bakterinya adalah Anabaina, Azotobacter, dan Nitrosomonas. Sekarang untuk lingkungan abiotik sendiri, yaitu ada tanah, air, udara, cahaya matahari, kadar garam, arus air,
topografi, dan kelembapan. Berdasarkan objeknya, gejala alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Macam-macam gejala alam. Kita mulai dari gejala alam biotik. Gejala alam biotik adalah suatu gejala yang timbul karena terjadinya interaksi antar makhluk hidup. Gejala alam biotik ini hanya dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Di sini kalian akan memahami tentang makhluk hidup. Dalam hal ini maka perhatikan terlebih dahulu ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama, tumbuh dan berkembang. Yang kedua, gerak. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, berkembang biak. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsang. Ada beberapa contoh gejala alam biotik. Yang pertama, hama tanaman yang merajalela. Hama tanaman ini yang merajalela di sekitar lingkungan budidaya seperti ekosistem sawah dan kebun. Contohnya misalkan seperti tikus, ya. Terus ulat, itu termasuk hama tanaman. Yang kedua, penyebaran virus flu burung. Virus flu burung muncul akibat terjadinya mutasi genetik pada berbagai jenis unggas. Mutasi di sini dapat diartikan adalah perubahan gen. Ya. Terus yang ketiga, populasi eceng gondok yang membludak. Populasi eceng gondok seringkali membludak dengan begitu cepat. Hal ini terjadi pada ekosistem air tawar yang kaya akan kandungan nitrogen. Kandungan nitrogen ini berasal dari limbah, ya, di mana sumbernya itu berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah perkebunan. Yang keempat ada penyebaran virus HIV. Virus ini awalnya ditemukan pada hewan simpanse di benua Afrika. Akan tetapi, karena adanya persamaan pada kromosom manusia, virus ini akhirnya menjangkit pada manusia. Yang kelima, kepunahan spesies langka. Kejadian ini timbul akibat dari lambatnya laju perkembangbiakan spesies tersebut. Hal ini disebabkan karena banyaknya pemburuan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan yang terakhir, ya, seperti yang sedang marak sekarang, yaitu adanya virus corona. Ya, itu masuk ke dalam gejala alam biotik. Untuk pertemuan berikutnya, ya, saya akan menjelaskan tentang gejala alam abiotik beserta tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Untuk sementara, ya, sekian materi yang saya berikan. Ya, untuk materi selanjutnya nanti saya share di aplikasi EduLearning sekalian tugas-tugasnya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom diskusi yang ada di aplikasi EduLearning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.